Tapi Bang, di balik keunggulan atau kelebihan yang dia punya, ada satu yang perlu di-highlight, yang jadi poin dan perhatian paling penting. Bahwa Bruno Tubarão ini ternyata punya... Mengingat regulasi pemain asing BRI Super League yang bisa didaftarkan 11 pemain asing, ada dua tipe klub yang berkaitan sama regulasi itu. Pertama, ada klub yang milih buat gak maksimalin kuota pemain asing. Alasannya ya macam-macam. Ada yang ngerasa udah cukup, ada yang ngerasa lebih mentingin kualitas daripada kuantitas, dan ada juga yang emang menyesuaikan dengan budget yang mereka punya. Tapi ada juga nih, tipe klub yang satu lagi, yang pengen maksimalin kuota pemain asing tersebut. Nah, jumlahnya ini gak banyak klub yang kayak gini. Tapi salah satunya adalah Persija Jakarta. Yes, per video ini dirilis, Persija emang baru punya 10 pemain asing. Dengan rata-rata mereka yang berasal dari Brazil dan yang pernah main juga di kompetisi Brazil. Tapi ada kabar yang mencuat bahwa salah satu pemain asing asal Brazil yang sekarang main di kasta tertinggi Liga Brazil dikabarkan bakal segera gabung ke Persija Jakarta. Pemain tersebut bernama Bruno Tubarão. Jadi kabar ini awalnya muncul gara-gara ada jurnalis asal Brazil bernama Menino Horacio yang bilang bahwa Ceará SC sebagai klub dari Bruno Tubarão sekarang udah nerima tawaran dari Persija Jakarta dan pemain tersebut dikabarkan bakal segera gabung ke klub Macan Kemayoran dalam waktu dekat ini. Here we go, kalau kata Fabrizio Romano. Tapi per video ini dirilis, Persija belum rilis official announce tentang Bruno Tubarão ini. Cuman hal ini tetap menarik buat kita bahas. Kenapa menarik? Karena mengingat pemain ini sebelumnya main di kompetisi tertinggi Liga Brazil. Bukan seri B apalagi seri C, tapi seri A-nya Brazil. Dan seperti yang kita tahu, kalau kompetisi Brazil bukan kompetisi sembarangan Bang. Di Piala Dunia antar klub kemarin aja, klub-klub Brazil bisa bicara banyak kan? Bahkan salah satu klub Liga Brazil, Fluminense, bisa lolos sampai babak semifinal di ajang Piala Dunia antar klub itu. Artinya kualitas tim dan para pemain yang berkompetisi di Liga Brazil ya kurang lebih sama kayak tim dan pemain yang main di kompetisi top Eropa. Maka dari itu, gue mengajak kalian buat mengenal lebih dekat siapa sih Bruno Tubarão ini, gimana aja kemampuan dan skillnya, dan apa dampak yang bakal kerasa dari bergabungnya Bruno Tubarão ke Persija Jakarta. Oke, kalau gitu, kalau kalian udah siap, langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Kita mulai bahas dari profilnya dulu ya Bang. Jadi pemain ini bernama lengkap Bruno Nunes de Barros, tapi dia biasa dipanggil dengan nama Bruno Tubarão. Usianya sekarang 30 tahun, punya tinggi 180 cm, dan posisi utamanya adalah sebagai sayap kanan. Bisa jadi bek kanan ataupun winger kanan juga. Tapi selain itu, dia juga bisa main di posisi lain kayak gelandang, attacking midfielder, sampai winger kiri juga dia bisa. Artinya ini jadi poin plus buat Persija, karena mereka dapat pemain yang versatile, yang bisa main di banyak posisi. Jadinya Mauricio Souza punya banyak opsi buat nempatin Bruno Tubarão dimanapun, sesuai sama strategi dan komposisi pemain yang ada. Oh iya, untuk market value-nya, berdasarkan data dari Transfermarkt, nilainya itu sekitar 6,90 miliar rupiah. Nominal ini lumayan tinggi, tapi masih dalam batas wajar buat ukuran Super League. Apalagi dengan statusnya sebagai pemain Serie A Brazil, sebenarnya ini jadi nominal yang worth it banget buat Persija Jakarta. Terus kalau buat karirnya, Bruno Tubarão ini udah malang melintang di Serie B dan Serie A Brazil. Mulai dari Cabo Friense, Red Bull Bragantino, klub legend Vasco da Gama, Atlético Goianiense, sampai yang terbaru adalah Ceará SC. Bahkan di musim 2022-2023, dia berhasil bawa klubnya Atlético Goianiense promosi ke Serie A Brazil. Artinya pemain ini bukan kaleng-kaleng Bang, bisa banget buat bersaing di kompetisi Brazil. Dan pengalaman ini menurut gue jadi modal yang paling kuat buat Bruno Tubarão supaya bisa bersinar bareng Persija. Kenapa bisa? Ya, karena culture sepak bola Brazil dan Indonesia gak beda jauh. Bahkan dia udah terbiasa main dengan culture sepak bola Brazil yang dari segi kualitas tentu jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Apalagi dengan banyaknya pemain Brazil yang main di sini, yang kualitasnya emang udah terbukti sukses dan cocok. Plus dari segi permainan,
yang sama-sama banyak ngandelin fisik dan kecepatan. Harusnya nggak akan jadi masalah atau nggak akan ada masalah apapun terkait adaptasi permainan Bruno Tubarão di Super League nanti. Jadi itu sekilas tentang profil Bruno Tubarão. Sekarang kita sedikit bahas tentang gaya main yang biasa Bruno Tubarão mainin. Jadi dia emang lebih sering main di area kanan, jadi fullback ataupun winger. Karena dia emang punya kemampuan kayak kecepatan, dribblingnya lumayan oke, terus pinter juga buat lepasin crossing. Jadi dengan gaya main itu, dia emang cocok banget buat main di sisi kanan. Tapi dia kayaknya bukan tipe pemain yang skillful, yang banyak ngandelin skill individu. Bukan gitu bang. Karena dia lebih condong buat pakai skill individu seperlunya aja dan lebih sering mainin kolektivitas permainan as a team. Dan dengan kemampuan yang dia punya, dia jadi pemain yang punya kualitas buat bertahan dan menyerang yang sama baiknya. Gua rasa dengan komposisi pemain Persija sekarang, yang di depan udah ada pemain kayak Alano, Witan, Arli, Maxwell, Raihan Hanan, belum lagi Rio Matsumura kalau dia udah fit. Nah, kemampuan Bruno Tubarão ini kayaknya bakal lebih sering dipakai di posisi bek kanan deh. Untuk memperkuat area itu biar jadi lebih solid lagi. Karena dari segi statistik gol dan asisnya selama dia berkarir, dari 264 pertandingan, dia cuma nyetak 14 gol dan 13 asis. Statistik gol dan asisnya itu biasa aja. Makanya dengan statistik yang biasa aja itu, rasanya dia adalah tipe pemain yang gak terlalu banyak terlibat dalam proses gol secara langsung. Bukan tipe pemain yang agresif banget buat berkontribusi di sana. Dia lebih ke pemain yang punya peran buat memperkuat struktur permainan, ngejaga lebar lapangan, ngejaga tekanan, dan mempercepat sirkulasi bola, khususnya dari sisi sayap. Maka dari itu, potensinya buat dipakai di posisi bek kanan gua rasa bakalan lebih besar. Cuman karena dia adalah pemain yang versatile, yang bisa bermain di banyak posisi, gak menutup kemungkinan juga ketika lini depan ada kekurangan, misalnya ada yang cedera atau akumulasi kartu, dan lain sebagainya. Nah, Bruno Tubarão ini bisa juga ngisi di posisi tersebut. Pokoknya tinggal suka-suka Mauricio Souza aja mau ngeraciknya kayak gimana. Kalau Bruno Tubarão pasti dia bakalan oke-oke dan siap-siap aja. Tapi bang, dibalik keunggulan atau kelebihan yang dia punya, ada satu yang perlu di-highlight, yang jadi poin dan perhatian paling penting. Bahwa Bruno Tubarão ini ternyata punya riwayat cedera yang cukup panjang. Yang riwayat cederanya juga baru terjadi sekarang-sekarang, sekitar 2 musim terakhir lah. Tepatnya di musim 2023-2024, dia pernah absen sekitar 46 hari gara-gara cedera otot dan hamstring, yang bikin dia absen di 10 pertandingan gara-gara cedera itu. Terus di musim 2024-2025, cederanya makin parah bang. Total selama 1 musim itu, dia absen sebanyak 119 hari atau sekitar 4 bulanan. Yang efeknya, dia cuma main sebanyak 8 laga dengan total hanya 138 menit bermain. Gua rasa faktor cedera ini emang jadi salah satu faktor utama buat dia pindah dari Ceará SC ke Persija Jakarta. Karena dia di sana udah mulai kehilangan tempat, sekalinya main pun selalu dari bangku cadangan dan gak pernah lama. Apalagi yang kabarnya transfer ini ditebus sama Persija, karena dia emang masih punya kontrak bareng Ceará SC sampai 31 Desember 2025. Itu emang udah jadi win-win solution, baik itu buat klubnya Ceará SC, yang artinya mereka gak kehilangan pemain ini secara cuma-cuma, dan juga buat Bruno Tubarão. Mau gak mau, kalau dia emang pengen tetap menjaga karirnya sebagai pemain sepak bola, ya tawaran Persija emang realistis banget buat dia terima. Dan hal ini sebenarnya harus jadi perhatian serius, terutama buat tim dokter atau fisio dari Persija, supaya bisa mantau kondisi Bruno Tubarão ini sebaik mungkin. Karena yang namanya pemain pasca cedera, apalagi cederanya panjang, pasti struggle banget buat dia bisa balik lagi ke performa terbaik. Dan kemungkinan terburuknya, cedera itu bisa menghambat atau bikin dia cedera lagi. Jangan sampai Persija udah dapetin pemain grade A dari kasta teratas Liga Brazil, tapi ternyata pemain ini malah gak maksimal atau jarang main gara-gara riwayat cederanya itu. Jadi dengan semua penjelasan tadi, bisa diambil kesimpulan bahwa Bruno Tubarão adalah pemain yang punya potensi tinggi buat ngasih dampak positif untuk Persija Jakarta. Mulai dari pengalaman dia di kasta tertinggi Liga Brazil, itu jelas jadi pengalaman atau modal utama banget buat dia bersinar di sini. Kayak yang kita lihat sekarang, skuad Persija yang rata-rata dihuni oleh pemain asing asal Brazil, yang pernah main di Serie C dan Serie B Brazil aja bisa sengeri itu. Apalagi ini, pemain Serie A. Harusnya bisa ngasih dampak yang jauh lebih positif. Terus posisinya yang versatile.
Jelas ini jadi keuntungan besar karena bisa ngasih fleksibilitas permainan dan berdampak juga buat kedalaman skuad Persija di berbagai posisi. Tapi walaupun secara kualitas dan di atas kertas punya catatan yang bagus, ada satu yang jadi ancaman dan perlu perhatian lebih, yaitu terkait durabilitasnya. Riwayat cedera dan menit bermain yang minim di klub sebelumnya jelas jadi ancaman yang kalau gak dikelola dengan baik, bakal bikin semua kelebihan tadi seolah jadi percuma. Karena nggak bisa diambil manfaatnya sama Persija Jakarta. Oke, jadi itu penjelasan terkait Bruno Tubarão, pemain asing Serie A Brazil yang gabung ke Persija Jakarta. Menurut kalian gimana? Seberapa yakin kalian kalau Bruno Tubarão bakal meledak performanya bareng Persija di Super League? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian mau tahu berita sepak bola Indonesia dari sudut pandang yang beda, yang nggak gitu-gitu doang, simple. Tinggal klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Gua Zidane Fatoni, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!